Pak Yanto sedikit ketakutan. Dia memegang erat sabit yang ada di tangan kanannya. Entah apa maksudnya, hanya untuk sekedar berjaga-jaga mungkin. Pak Yanto mempercepat jalannya. Setelah sampai di ujung beberapa rumah itu, Pak Yanto sempat mencari sosok lelaki tadi, tapi dia tidak menemukannya. Kemudian terdengar suara. Jalan terus, jangan menoleh ke belakang. Loh, kok bisanya aku ini nyasar di hutan jati yang hampir setiap hari ini aku jajaki. Karena aku memang selalu mencari rumput di tempat itu. Hampir semua pelosok daerah tempat itu sudah pernah aku lalui. Tapi entah kenapa waktu itu, mungkin memang apesku. Jadi waktu itu aku harus melihat hal-hal yang mungkin tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Aku melihat berbagai macam bentuk, dan aku tahu itu bukan sosok manusia. Begitu cerita Pak Yanto. Beliau adalah seorang laki-laki yang mungkin sekarang umurnya sekitar 50 tahunan. Orangnya ini sangat akrab denganku. Sosok lelaki yang sangat baik. Orangnya sopan, dan yang selalu aku ingatnya ini adalah senyumnya. Aku sering ngobrol dengan beliau. Nah, beberapa hari lalu kita memang silaturahmi karena sudah lama tidak ketemu, walaupun itu menggunakan salah satu sosial media. Kemudian beliau menceritakan tentang sebuah pengalaman mistis yang beliau alami. Pak Yanto ini sehari-hari beliau ini beternak sapi perah. Sebuah kegiatan atau pekerjaan yang rata-rata dilakukan oleh orang-orang di desanya. Kebetulan desanya ini, kampungnya ini berada di sebuah pelosok. Walaupun tak terlalu jauh dari kota, tempatnya agak dingin. Memang cocok untuk beternak sapi perah. Di sela-sela kesibukannya, beliau juga berkebun. Banyak tanamannya termasuk beberapa pohon durian, ada pohon cengkeh, dan beberapa buah-buah yang lainnya. Tapi cerita ini berfokus tentang pengalaman Pak Yanto sekitar tahun 2014. Beliau waktu itu mempunyai 3 ekor sapi perah. Nah, pada waktu itu, karena tidak ada panenan dari hasil kebunnya, otomatis pekerjaan yang digelutinya penghasilannya hanya dari hasil susu sapi perah ini. Tapi untuk beberapa bulan terakhir produksinya menurun. Beberapa hal karena sapi sudah bunting cukup tua, jadi dia tidak berproduksi. Sedangkan dia harus tetap makan makanan tambahan yang diambil atau dibeli dari KUD setempat. Hal itu membuat penghasilan Pak Yanto ini menurun drastis. Apalagi waktu itu beliau ini mempunyai 2 orang anak, dan mereka semua sedang menempuh pendidikan. Belum lagi untuk kebutuhan dapur. Sore itu, setelah menyetorkan hasil perahan susu sapi yang diperas di sore hari, beliau ini pulang dengan membawa sebuah kertas. Itu menunjukkan bahwa untuk bulan itu beliau belum mendapatkan bayaran dari hasil susunya ini. Kertas itu diberikan kepada istrinya. Spontan istrinya hanya duduk. Kemudian percakapan di dapur waktu itu antara Pak Yanto dan istrinya. Kedua orang itu sedang bingung, apalagi anak pertamanya sudah masuk ke sekolah menengah atas, sedangkan anak keduanya ini masih di sekolah dasar. Tapi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, mereka tidak bisa mengandalkan hasil dari sapi perahnya ini. Mereka sempat bingung, apalagi Pak Yanto yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
Sore itu beliau hanya duduk terdiam. Kemudian beliau memutuskan untuk mencari tambahan rumput sebagai makanan ternak, walaupun sebenarnya di kandangnya makanan untuk hari itu sudah cukup. Beliau bermaksud untuk sekedar menenangkan dirinya sambil mencari solusi dengan diisi sebuah kegiatan seperti biasanya, yaitu mencari rumput. Sebenarnya waktu itu istrinya melarangnya. "Nggak usah lah Pak, ini sudah sore, mbok ya besok saja. Kalau masalah ya kita pikir bareng-bareng, nanti kita cari solusinya." Tapi Pak Yanto yang berpendirian keras ini tidak menanggapi saran dari istrinya. Beliau tetap bermaksud untuk mencari rumput ke sebuah hutan jati yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Di situ beliau ingin bermaksud menenangkan diri, karena menurutnya sudah beberapa bulan terakhir dia mengalami masalah perekonomian yang cukup pelit. Akhirnya Pak Yanto membawa sepeda motor kesayangannya. Beliau menuju ke sebuah hutan jati. Di pagi hari hutan jati itu sangat ramai karena hampir semua peternak yang berada di daerah situ, mereka yang tidak mempunyai tanaman rumput sendiri, mereka mencari rumput liar di hutan jati itu. Hutannya sangat luas sekali. Bahkan beberapa pohonnya ini berumur puluhan tahun. Kalau sore hari atau malam hari lewat di sepanjang jalan yang kanan kirinya hutan jati ini cenderung seram. Tapi Pak Yanto sudah terbiasa dengan keadaan itu. Cuma waktunya berbeda. Kali ini adalah sore hari. Sesuatu yang tidak biasa dia lakukan, karena biasanya beliau antara jam 9 sampai jam 1 siang beliau mencari rumput di tempat itu. Pak Yanto menuju ke tempat biasanya. Setelah keluar dari jalan aspal, beliau berbelok ke arah kanan. Sebuah jalanan dari tanah membelah hutan jati itu. Beliau masuk lebih dalam ke hutan jati itu. Jalanan cukup licin karena siang tadi terjadi hujan yang cukup deras. Sesampainya di tempat biasanya, Pak Yanto sadar itu sore hari dan pasti tidak ada orang di sana. Kemudian beliau menyandarkan sepeda motor kesayangannya itu di sebuah pohon jati. Tak langsung mencari rumput seperti biasanya. Pak Yanto ini hanya duduk terdiam. Pikirannya masih kacau memikirkan keadaannya waktu itu. Beliau mengeluarkan satu bungkus rokok, menyalakannya dan kemudian menghisapnya. Di sampingnya ada sebuah sabit yang memang biasanya dia gunakan untuk mencari rumput. Rokok yang dihisapnya ini belum habis, kemudian Pak Yanto ini berdiri. Dia berkata kepada dirinya, "Aku sudah tua. Aku tak pantas untuk mengeluh apa kata anak-anakku nanti. Aku akan tetap berusaha melakukan sebisaku untuk keluargaku." Kemudian beliau memegang sabit di tangan kanannya dan mulai membabat rumput liar di sekitar tempat itu. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Rumput tidak begitu banyak waktu itu. Mungkin sudah memang banyak para pencari rumput yang membabat di daerah itu. Beliau mulai berjalan lebih masuk ke hutan jati itu. Cuaca masih cerah, masih sekitar jam 4:30 sore. Walaupun beberapa pencahayaan tertutup oleh rindangnya pohon jati. Sesuatu berbeda bagi Pak Yanto. Belum lama berjalan, beliau melihat segerombolan rumput liar. Nah, di situ beliau berpikir, "Loh, banyak rumput di sini. Kenapa tidak ada yang membabat?" Pikirannya cukup senang karena apa yang dicari sudah nampak di depan matanya. Beliau membabat di tempat itu. Kemudian matanya melihat ke arah yang lebih jauh. Dan dari kejauhan dia melihat ada segerombolan rumput lagi. Beliau mengumpulkan rumput bekas babatannya tadi di pinggir jalan. Kemudian beliau terus berjalan lebih masuk ke hutan. Sesuatu terulang lagi. Dia melihat dari kejauhan ada segerombolan rumput lagi yang justru ini lebih rimbun. Tanpa berpikir panjang, Pak Yanto terus berjalan maju.
Di situ jalan mulai menyempit, mungkin hanya sekitar setengah meter. Tak ada bekas jejak kaki atau jejak ban sepeda motor di jalanan itu. Pak Yanto sendirian sebenarnya di tempat itu. Kemudian beliau terus berjalan. Sudah terlalu jauh. Tapi sempat berpikiran, kenapa tempat ini tidak pernah aku lihat. Padahal seharusnya aku sering menjajaki tempat ini. Pak Yanto berpikiran untuk kembali lagi ke tempat semula. Dia menyandarkan sepeda motornya tadi. Tapi apa yang terjadi? Di situ beliau tidak menemukan jalan kembali. Bahkan yang di sekelilingnya hanya semak belukar dan ratusan pohon jati yang berdiri tegak di sekelilingnya. Pak Yanto ini mulai bingung. Apa aku tersesat? Beliau bermaksud kembali lagi dengan membelah beberapa rimbun rumput yang cukup tinggi. Tapi dia tidak menemukan jalan sama sekali. Sebenarnya logikanya waktu itu berpikir, jika aku berjalan ke arah selatan, pasti aku akan menemukan jalan. Tapi semakin berjalan ke selatan, arahnya menurut Pak Yanto waktu itu justru berbalik ke arah utara. Di situ beliau bingung. Tak ada arah lagi dan matahari pun mungkin sudah terbenam. Tak lama berjalan, Pak Yanto ini sedikit gembira ketika melihat ada sebuah pos kecil di tengah hutan itu. Yang biasanya pos itu digunakan untuk tempat jaga beberapa polisi hutan yang mengawasi pohon jati supaya tidak ditebang orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi anehnya di depannya tidak ada jalan sama sekali. Bagaimana pos ini dibangun kalau di sampingnya tidak ada jalan? Tapi Pak Yanto berpikir untuk beristirahat saja di tempat itu sambil mengingat-ingat tempat awal dia berjalan tadi. Tapi tidak lama kemudian ada suara berisik seperti orang, tapi tidak kelihatan wujudnya. Pak Yanto sempat berteriak di tempat itu. Tak ada jawaban. Kemudian Pak Yanto ini memutuskan untuk pergi dari pos itu. Nah, sekitar 10 meter berjalan, Pak Yanto ini menoleh lagi ke belakang. Dan apa yang terjadi? Pos yang tempat dia duduk tadi tiba-tiba menghilang. Di situ Pak Yanto mulai ketakutan. Ini sudah tidak beres. Aku tersesat. Akhirnya Pak Yanto ini berjalan terus, entah kemana arahnya waktu itu. Ketika berjalan mungkin sekitar setengah jam, beliau hanya mengambil satu arah. Menurut pikirannya, jika aku berjalan satu arah, pasti aku akan menemukan sebuah perkampungan. Nah, waktu itu, ketika Pak Yanto ini menuruni sebuah sedikit bukit menuju lembah, di situ dari kejauhan beliau ini melihat seperti sebuah cahaya. Tapi anehnya cahaya itu bukan dari cahaya lampu listrik, tapi sebuah obor atau lampu minyak yang pencahayaannya terbuat dari api. Sedikit merasa aneh, walaupun di tempat itu terlihat hanya ada beberapa rumah. Tapi Pak Yanto bermaksud untuk mencari tahu di mana dia sekarang berada. Dengan semangat beliau menuruni lembah itu menuju ke beberapa rumah itu tadi. Akhirnya Pak Yanto ini memasuki tempat itu. Ketika pertama masuk, beliau ini melihat ada satu rumah. Rumahnya ini sangat kuno sekali, seperti gubuk, dan terbuat dari papan kayu berdindingkan dengan dinding anyaman bambu. Di tempat itu, di depannya ini ada seorang nenek dengan menggunakan tongkat, sedang berdiri dan menyapa Pak Yanto. "Kamu gak mau mampir ke gubuk nenek kah, Nak?" Di situ Pak Yanto sempat berdiri. Dia melihati nenek itu. Tapi yang menurut Pak Yanto aneh adalah nenek itu selalu menundukkan kepala dan tidak memandang ke arah Pak Yanto. Pak Yanto akhirnya tidak memperdulikan sosok itu, tak menjawab apapun. Pak Yanto berjalan di tengah beberapa rumah di tempat itu, dan menurut Pak Yanto ini, rumahnya ini cukup aneh, seperti rumah orang-orang zaman dahulu.
Tak ada bangunan seperti bangunan yang sekarang. Apakah masih ada kampung seperti ini? Batin Pak Yanto. Di tengah-tengah tempat itu, Pak Yanto seperti melihat ada sosok lelaki walaupun wujudnya tidak jelas berada cukup jauh di depan Pak Yanto. Dan sosok itu terus melambaikan tangan ke Pak Yanto seolah-olah memanggil Pak Yanto. Pak Yanto menuju ke arah sosok itu. Tapi waktu itu beliau ini sempat menoleh ke belakang. Dan anehnya beberapa rumah yang sudah dilewati Pak Yanto ini menghilang. Semuanya berganti dengan pohon-pohon jati. Kemudian Pak Yanto ini berjalan, tapi rumah-rumah yang ada di depannya ini masih terlihat. Ketika Pak Yanto melewati rumah-rumah itu, dia menoleh ke belakang. Semua yang dilewatinya ini menjadi hutan jati dan semak belukar. Tapi sosok yang di depannya ini terus memanggil Pak Yanto. Walaupun tanpa suara waktu itu, tangannya ini terus melambaikan, seolah-olah mengajak Pak Yanto untuk cepat pergi dari tempat itu. Pak Yanto sedikit ketakutan. Dia memegang erat sabit yang ada di tangan kanannya. Entah apa maksudnya, hanya untuk sekedar berjaga-jaga mungkin. Pak Yanto mempercepat jalannya. Setelah sampai di ujung beberapa rumah itu, Pak Yanto sempat mencari sosok lelaki tadi, tapi dia tidak menemukannya. Kemudian terdengar suara, "Jalan terus, jangan menoleh ke belakang." Nah, setelah mendengar suara itu, Pak Yanto ini sedikit berlari, walaupun di depannya ini hanya ada semak belukar. Tak ada jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Setelah itu hampir setengah jam Pak Yanto ini berjalan menuju ke sisi atas tempat itu. Beliau ini menemukan jalan setapak berupa tanah yang ditata dengan batu-batu. Tapi jalanan itu cukup luas. Pak Yanto sedikit lega. Mungkin ini aku akan cepat menemukan perkampungan. Pak Yanto terus berjalan menuruni jalan itu. Tak lama kemudian beliau menemukan sebuah jembatan kecil di atas sebuah sungai. Di sampingnya ada gerombolan pohon bambu. Tak jauh dari tempat itu seperti terlihat ada sebuah rumah. Pak Yanto masih ragu, apakah ini akan terulang lagi seperti tempat sebelumnya. Tapi tak lama kemudian beliau ini mendengar suara azan. Di situ Pak Yanto mulai lega. Berarti beliau ini merasa kalau di depannya ini memang sebuah kampung. Kemudian sedikit berlari beliau menuju ke rumah yang berada di samping gerombolan pohon bambu tadi. Kebetulan di situ ada satu rumah. Rumahnya cukup sederhana dan ada dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sempat tercengang melihat Pak Yanto dari arah sebelah kanannya. Kemudian sosok lelaki itu bertanya kepada Pak Yanto, "Duh Pak, Bapak ini dari mana?" Nah, ketika ditanya seperti itu, Pak Yanto hanya terdiam sambil melihat sosok yang bertanya tadi. Terus hal lucu yang dilakukan Pak Yanto waktu itu adalah bertanya kepada lelaki tadi, "Apa Bapak ini manusia?" Spontan pasangan tadi saling berpandangan seperti heran. Kemudian ibu-ibu tadi bilang ke Pak Yanto, "Ayo Pak, masuk dulu, sepertinya Bapak sedang bingung." Dan laki-laki tadi mengambil sabit yang dibawa Pak Yanto. Ada mungkin sedikit kekhawatiran kalau Pak Yanto ini sedang terjadi sesuatu. Jadi bermaksud mereka menenangkan. Pak Yanto kemudian masuk ke rumah sederhana itu. Di sana juga ada seorang lelaki tua. Kemudian ibu-ibu tadi membikinkan sebuah teh hangat untuk diminum oleh Pak Yanto. Di situ Pak Yanto bercerita tentang pengalamannya tadi. Kemudian bapak-bapak tua tadi bilang ke Pak Yanto, "Ya syukur Pak, tadi Bapak bisa sampai di sini. Kalau sudah mengalami hal seperti itu,
menurut cerita orang-orang dulu, kalau di atas itu memang ada kampungnya jin. Nah, di situ Pak Yanto ini hanya terdiam. Beliau memikirkan apa yang sudah dia alami tadi. Lanjut lagi, Pak Yanto ini bertanya, nah ini memang nama desanya apa? Ketika bapak-bapak tadi berbicara tentang nama desa yang ditempatinya, Pak Yanto ini tercengang karena jaraknya ini sangat jauh sekali dari tempat tinggal atau tempat di mana Pak Yanto ini tadi awal mula masuk hutan jati itu. Berarti dia memang membelah hutan jati itu untuk menuju kampung itu tadi. Bapak-bapak tadi menenangkan Pak Yanto, ya sudah, yang penting Bapak selamat. Sekarang biar anakku yang mengantarkan di mana awal Bapak tadi menaruh motornya. Kemudian Pak Yanto ini dibonceng oleh lelaki tadi untuk mengambil tempat motornya tadi. Jaraknya mungkin hampir sekitar 10 km. Sesuatu yang aneh dan mungkin sangat aneh bagi Pak Yanto. Sambil mengingat-ingat jalan di mana tempat dia meletakkan motornya tadi. Akhirnya menemukannya karena tempat itu tak jauh juga dari jalan raya. Laki-laki yang mengantarkan Pak Yanto tadi membantu Pak Yanto untuk menemukan motornya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Rumput yang tadi berceceran yang dibabat oleh Pak Yanto itu tiba-tiba terkumpul tepat di samping motornya, walaupun belum dalam keadaan terikat. Tanpa pikir panjang, walaupun waktu itu keadaan gelap, tapi ada bantuan cahaya dari lampu motor seorang laki-laki yang mengantarkan Pak Yanto itu tadi. Akhirnya rumput itu diikat dan diangkat untuk dibonceng dengan menggunakan sepeda motornya Pak Yanto. Setelah itu Pak Yanto pamit untuk pulang. Beliau berjanji kapan hari akan berkunjung ke rumah orang yang menolongnya ini tadi. Kemudian mereka berpisah di jalan itu. Pak Yanto menuju ke rumah. Sesampainya di rumah ternyata waktu itu jam 8 malam. Sesampainya di rumah, istrinya ini sedang menunggu di teras bersama dengan kedua anaknya. Ketika melihat Pak Yanto ini masuk ke pekarangan rumahnya, beliau ini langsung disambut oleh istrinya, dan waktu itu istrinya bertanya, "Dari mana saja, Pak? Kan ini sudah malam. Kok bisa cari lumpur malam hari?" "Nanti aja, Bu, aku ceritakan. Sekarang aku tak bawa rumput ini ke kandang, setelah itu tak mandi." Nah, malam itu akhirnya Pak Yanto menceritakan kejadiannya kepada istrinya dengan syarat kedua anaknya ini sudah tertidur. Nah, di saat percakapan itu istrinya ini sempat tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Pak Yanto. Istrinya hanya bilang, "Gak usah gitu, Pak, makanya kalau ada pikiran kita pikir bareng, gak usah dibawa sendiri, jadinya Bapak ini ngelantur." "Ya sudah, Bu, kalau gak percaya besok ikut aku," begitu ucap Pak Yanto. Keesokan harinya di pagi hari, setelah memerah susu sapi, beliau sengaja menyisakan 1 botol besar susu sapi perah yang rencananya untuk dibawa ke desa, ke tempat sebuah rumah yang tadi malam ini menolongnya. Kemudian sekitar jam 9 pagi Pak Yanto ini menggonceng istrinya dengan membawa 1 botol susu itu. Istrinya sempat bertanya, "Kemana sih, Pak? Ayo Bu ikut, gak usah banyak tanya, nanti juga tahu sendiri." Setelah itu Pak Yanto menggunakan sepeda motornya bersama istrinya menuju ke desa itu. Tanpa terlalu berpikir karena sudah hafal dengan tempat jalan kemarin karena cuma satu arah, dan desa itu memang berada di paling ujung tepat di pinggiran hutan jati itu. Pak Yanto langsung menuju ke rumah yang tadi malam ini dia singgahi. Di situ beliau disambut dengan sopan oleh penghuni rumah itu, termasuk seorang bapak-bapak tua yang tadi malam sempat ngobrol dengannya. Akhirnya di situ istrinya ini diberitahu tentang apa yang dialami oleh suaminya tadi malam. Setelah
ngobrol cukup lama, akhirnya Pak Yanto ini memberikan sebuah oleh-oleh sebagai ucapan terima kasih, satu botol susu murni yang diperoleh dari hasil perasan sapinya sendiri. Mereka mengucapkan terima kasih atas bantuannya, dan setelah itu Pak Yanto pamit pulang. Dari cerita ini dapat diambil kesimpulan, jika ada masalah lebih baik dibicarakan dengan orang terdekat yang mau mengerti. Jangan dibawa dalam keadaan pikiran kosong, apalagi ke tempat-tempat yang sepi. Jika teman-teman punya cerita kisah horor, bisa dibagikan di sini dan kita sebarkan untuk dinikmati sebagai sebuah pengalaman untuk semua orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen, subscribe ya. Share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.